Ratna, seorang wanita muda berusia 27 tahun asal Jombang, Jawa Timur, menatap bayangan dirinya di cermin kecil kamar kosnya. Wajahnya penuh dengan semangat, meski matanya menyiratkan perjuangan yang berat. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang telah menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu akibat penyakit kronis. Kehidupan di desa tak memberikan banyak pilihan, dan Ratna terpaksa mengubur mimpinya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebagai gantinya, ia bekerja di pabrik sepatu dengan upah pas-pasan untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya. Namun ketika ibunya jatuh sakit dan biaya pengobatan membengkak, Ratna sadar bahwa dirinya harus mencari jalan lain. Setelah mendengar cerita teman-temannya tentang penghasilan besar sebagai TKW di Timur Tengah, ia pun mengambil keputusan besar untuk bekerja di luar negeri. Dengan hati penuh harapan, ia mengurus dokumen-dokumen keberangkatan, menjalani pelatihan singkat, dan akhirnya berangkat ke Arab Saudi. Di sana, ia berharap menemukan kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. Langit Riyadh yang cerah menyambut Ratna saat ia menginjakan kaki untuk pertama kalinya di tanah gurun itu. Ia merasa asing dengan suasana yang begitu berbeda dari desa kecilnya. Udara panas menusuk kulit, dan aroma rempah-rempah bercampur debu begitu kuat di hidungnya. Ratna dijemput oleh seorang agen penyalur yang membawanya ke rumah majikan barunya, keluarga Al-Harith, salah satu keluarga terpandang di Riyadh. Rumah besar itu berdiri megah dengan gerbang tinggi dan taman luas yang dipenuhi pohon palem. Naura, sang majikan, adalah seorang wanita berusia pertengahan 40-an dengan tatapan dingin yang seolah bisa menembus siapapun. Pertemuan pertama mereka tak berlangsung lama, hanya sekadar sapaan singkat tanpa senyum. Ratna ditempatkan di kamar kecil di belakang rumah, tepat di samping dapur. Kamar itu sederhana, hanya dilengkapi tempat tidur kayu dan lemari kecil. Meski begitu, Ratna tetap bersyukur. Ini hanya awal, gumamnya dalam hati. Ia percaya kerja kerasnya akan berbuah manis suatu hari nanti. Hari-hari awal bekerja di rumah, Al-Harith terasa sangat berat bagi Ratna. Nura adalah tipe majikan yang perfeksionis dan sulit puas. Setiap sudut rumah harus bersih tanpa celah, dan semua tugas harus diselesaikan dengan cepat. Ratna seringkali harus begadang hingga larut malam untuk menyelesaikan pekerjaannya, dari membersihkan rumah yang besar hingga menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga. Tidak jarang Naura memarahi Ratna dengan kata-kata kasar, bahkan untuk kesalahan kecil seperti piring yang tidak mengkilap. Namun Ratna mencoba bertahan. Ia ingat betapa besar harapan keluarganya di rumah, terutama adik-adiknya yang bergantung pada uang yang ia kirim setiap bulan. Di sela-sela pekerjaannya, Ratna seringkali berdoa, meminta kekuatan untuk menjalani hari-hari yang sulit. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Bisiknya setiap kali merasa ingin menyerah. Meski perlakuan majikannya tidak menyenangkan, Ratna tetap menjaga integritasnya. Ia bekerja dengan jujur dan sepenuh hati, berharap kejujurannya akan dihargai suatu saat nanti. Namun semuanya berubah pada suatu pagi yang tak terduga. Ketika Ratna sedang membersihkan ruang tamu, Nura tiba-tiba masuk dengan ekspresi penuh kemarahan. "Di mana kalung berlian saya?" Serunya dengan suara lantang, membuat Ratna terkejut. Ratna mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa, tetapi Naura tidak mau mendengar. "Kamu satu-satunya yang membersihkan di sini. Tidak ada orang lain." "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" tuduhnya. Ratna merasa dadanya sesak. Ia tahu betul bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi kata-kata Naura membuatnya tak berdaya. Majikannya langsung memanggil polisi, dan dalam waktu singkat, Ratna ditangkap tanpa bukti yang jelas. Ia dibawa pergi dengan tangan terborgol, sementara Naura menatapnya dengan dingin tanpa sedikit pun rasa iba. Di dalam mobil polisi, Ratna menangis tanpa suara. Ia tidak percaya hidupnya berubah drastis hanya dalam hitungan jam. "Kenapa ini terjadi padaku?" Gumamnya dengan air mata yang terus mengalir. Hari pertama Ratna di penjara adalah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Sel kecil tempatnya ditahan gelap dan lembab, dengan dinding penuh coretan kasar dari narapidana sebelumnya. Namun, yang lebih menakutkan adalah tekanan dari para narapidana lain. Kabar bahwa Ratna dituduh mencuri perhiasan keluarga kaya segera menyebar. Beberapa narapidana, yang tampaknya dekat dengan petugas penjara, mulai mengintimidasi Ratna. Salah satu dari mereka, seorang wanita bertubuh besar dengan suara berat, mendekati Ratna sambil mencengkeram bajunya. "Kamu tahu Naura itu kenalanku. Dia bilang kamu harus mengaku. Kalau tidak, kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup," ancamnya. Ratna hanya bisa menggeleng, mencoba menahan tangis. "Aku tidak mencuri. Aku tidak tahu dia apa-apa," jawabnya lirih. Namun, ancaman itu terus berdatangan. Makanannya seringkali dicampur dengan kotoran atau garam berlebih. Bahkan, ada saat di mana ia didorong hingga terjatuh oleh narapidana lain. Meski begitu, Ratna tetap bertahan.
Setiap malam ia berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu kebenarannya. Lindungi aku dari kejahatan mereka. Bisiknya sambil menahan air mata. Meski perlakuan buruk terus menghujaninya, Ratna tidak pernah menyerah pada tekanan mereka. Ia tahu bahwa kejujuran dan doanya adalah satu-satunya senjata yang ia miliki untuk bertahan. Malam pertama Ratna di penjara adalah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Sel tempatnya ditahan gelap dan pengap, hanya diterangi oleh cahaya remang dari lampu di koridor. Ratna duduk di sudut, mencoba menahan tangis, sementara narapidana lain memandangnya dengan tatapan dingin. Kamu yang mencuri perhiasan itu, kan? Salah satu narapidana bertubuh besar bertanya dengan nada tajam. Ratna menggeleng, suaranya bergetar. Saya tidak mencuri. Namun narapidana lain menertawakannya. Semua yang masuk ke sini bilang begitu, cemuh mereka. Tidak lama kemudian, makanan pertamanya diberikan. Roti keras dan air yang hampir tidak layak diminum. Meski begitu, Ratna mencoba bertahan. Ia menggenggam erat jilbabnya dan berdoa dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin berat. Para narapidana mulai mengintimidasi Ratna secara fisik dan mental. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan bekas luka di wajah, mendekatinya suatu malam. Dengar, kalau kamu tidak mengaku, hidupmu di sini akan lebih sulit. Ancamnya sambil menarik jilbab Ratna. Ratna hanya bisa memeluk dirinya sendiri, mencoba melindungi apa yang tersisa dari harga dirinya. Namun, tekanan tidak hanya datang dari narapidana. Petugas penjara sering memanggil Ratna untuk diinterogasi ulang. Mereka tidak segan-segan membentak, bahkan memukul meja di depannya. Kamu pikir kami bodoh? Kalau kamu tidak mencuri, siapa lagi? Teriak seorang petugas sambil menatapnya tajam. Ratna tetap bersikukuh, saya tidak mencuri. Saya tidak bersalah. Tapi dalam hatinya ia mulai merasa rapuh. Berapa lama lagi ia bisa bertahan? Di tengah tekanan yang tiada henti, sebuah harapan kecil muncul. Ratna bertemu dengan seorang narapidana tua bernama Fadwa yang telah mendekam di penjara selama bertahun-tahun atas tuduhan serupa. Fadwa melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Ratna. Aku tahu kamu tidak bersalah, katanya suatu malam saat mereka berbincang di sudut sel. Aku juga pernah diperlakukan seperti ini. Percayalah, keadilan Tuhan itu nyata, meski datangnya lambat. Kata-kata Fadwa memberi Ratna sedikit ketenangan. Setiap malam mereka berdoa bersama, memohon pertolongan dari Tuhan. Fadwa bahkan mengajari Ratna bagaimana menghadapi ancaman dari narapidana lain. Jangan tunjukkan ketakutanmu. Mereka hanya mencari kelemahan, kata Fadwa dengan tegas. Sementara itu, di luar penjara, Amir, anak majikan Ratna, mulai diliputi rasa bersalah yang tak tertahankan. Setiap malam ia mendengar jeritan suara Ratna dalam pikirannya. Aku tahu di mana kalung itu, bisik hati kecilnya. Namun ia takut pada ibunya, Nura, yang terkenal kejam dan tak kenal ampun. Suatu hari, Amir menemukan keberanian untuk mencari kalung tersebut di tempat di mana ia menyembunyikannya, lemari tua di ruang tamu. Dengan tangan gemetar, ia menemukan kalung itu di balik tumpukan kain. Ketika memegang kalung tersebut, Amir merasa hatinya hancur. Aku harus melakukan sesuatu, katanya pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana? Ibunya tidak akan pernah membiarkan kebenaran ini terungkap. Amir akhirnya memutuskan untuk menemui salah satu pengacara keluarga secara diam-diam. Dalam pertemuan itu, ia mengungkapkan segalanya, termasuk bagaimana ia menyembunyikan kalung itu karena takut dimarahi. Kamu yang mencuri perhiasan itu, kan? Gisna, salah satu narapidana bertubuh besar bertanya dengan nada tajam. Ratna menggeleng, suaranya bergetar. Siapa yang mencuri donane? Narapidana lain menertawakannya. Semua yang masuk ke sini bilang begitu. Cemuh mereka. Tidak lama kemudian, makanan pertamanya diberikan, roti keras, dan air yang hampir tidak layak diminum. Meski begitu, Ratna mencoba bertahan. Ia menggenggam erat jilbabnya dan berdoa dalam hati, Ya Allah, kuatkan aku. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin berat. Para narapidana mulai mengintimidasi Ratna secara fisik dan mental. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan bekas luka di wajah, mendekatinya suatu malam. Dengar, kalau kamu tidak mengaku, hidupmu di sini akan lebih sulit. Dikancamnya sambil menarik jilbab. Ratna hanya bisa memeluk dirinya sendiri, mencoba melindungi apa yang tersisa dari harga dirinya. Namun tekanan tidak hanya datang dari narapidana. Petugas penjara sering memanggil Ratna untuk diinterogasi ulang. Mereka tidak segan-segan membentak, bahkan memukul meja di depannya. Kamu pikir kami bodoh? Kalau kamu tidak mencuri, siapa lagi? Berteriak seorang petugas sambil menatapnya tajam. Ratna tetap bersikukuh, saya tidak mencuri. Saya tidak bersalah, tapi dalam hatinya,
Ia mulai merasa rapuh. Berapa lama lagi ia bisa bertahan? Di tengah tekanan yang tiada henti, sebuah harapan kecil muncul. Ratna bertemu dengan seorang narapidana tua bernama Fadwa, yang telah mendekam di penjara selama bertahun-tahun atas tuduhan serupa. Fadwa melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Ratna. Iya, aku tahu kamu tidak bersalah, dan katanya suatu malam saat mereka berbincang di sudut sel. Aku juga pernah diperlakukan seperti ini. Percayalah, keadilan Tuhan itu nyata, meski datangnya lambat. Kata-kata Fadwa memberi Ratna sedikit ketenangan. Setiap malam mereka berdoa bersama, memohon pertolongan dari Tuhan. Fadwa bahkan mengajari Ratna bagaimana menghadapi ancaman dari narapidana lain. "Hai, dengan terukkan ketakutanmu. Mereka hanya mencari kelemahan," kata Fadwa dengan tegas. Persidangan hari itu menjadi momen paling menegangkan dalam hidup Ratna. Ruang sidang penuh dengan orang-orang yang ingin melihat akhir dari kasus yang telah menjadi pembicaraan hangat. Di tengah kerumunan itu, Ratna duduk sendiri, tanpa pengacara yang mendampinginya. Ia tidak punya uang untuk membayar jasa hukum, dan tuntutan hukum yang berat membuatnya nyaris tidak berdaya. Di meja hakim, barang bukti berupa kalung berlian yang ditemukan di kamar. Tamu di rumah majikan dipamerkan. Kalung ini ditemukan di kamar tamu, tempat terdakwa sering membersihkan. Bukti ini cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa memiliki akses langsung ke barang tersebut, kata jaksa dengan nada penuh keyakinan. Ratna ingin membela diri tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Suaranya tertelan di tengah serangan argumen dari pihak jaksa yang terus menggiring opini hakim. Jaksa melanjutkan argumennya dengan membawa saksi, seorang pembantu rumah tangga lain yang bekerja di rumah Nura. "Saya sering melihat Ratna memandang barang-barang berharga di rumah itu dengan tatapan aneh," kata saksi yang jelas-jelas diarahkan oleh majikannya untuk memberikan kesaksian memberatkan. Ratna hanya bisa menunduk, menahan air matanya yang mengalir deras. Di saat seperti itu, ia berharap ada seseorang yang membelanya, tetapi tidak ada. Noura duduk dengan wajah penuh kemenangan di bangku pengunjung. "Perempuan ini layak dihukum. Dia menghancurkan kepercayaan keluarga kami," ucap Noura dengan suara lantang ketika hakim memintanya memberikan keterangan. Ratna semakin terpojok, meski hatinya tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Setelah mendengar argumen jaksa dan kesaksian saksi, hakim mengetukkan palu sebagai tanda akhir persidangan. Setelah mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang ada, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas tuduhan pencurian. Terdakwa dijatuhi hukuman mati dengan cara pancung, ucap hakim dengan suara tegas. Ratna merasa dunianya runtuh, tubuhnya gemetar, dan air matanya mengalir tanpa henti. Ia mencoba memprotes, tetapi suaranya hilang di tengah sorakan orang-orang yang menganggap keputusan itu adil. Noura tersenyum puas, sementara Amir yang hadir di persidangan terlihat semakin gelisah. Ia tahu bahwa keputusannya untuk diam membuat seorang perempuan tak bersalah harus menanggung hukuman yang mengerikan. Setelah vonis dijatuhkan, Ratna dikembalikan ke penjara untuk menunggu eksekusi. Di dalam selnya, ia merasa benar-benar hancur. Para narapidana lain yang sebelumnya mengintimidasinya kini semakin berani. "Jadi akhirnya kamu terbukti mencuri, ya?" ejek seorang narapidana sambil mendorong Ratna hingga terjatuh. Ratna hanya bisa menangis, memeluk lututnya, dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, Engkau maha tahu bahwa aku tidak bersalah. Tolong aku, berikan aku keajaiban," bisiknya dalam kegelapan malam. Fadwa, satu-satunya narapidana yang bersimpati padanya, mencoba menguatkan Ratna. "Jangan berhenti berdoa." Sementara itu, di rumah Noura, Amir diliputi rasa bersalah yang tak tertahankan. Setiap malam ia bermimpi buruk, membayangkan wajah Ratna yang ketakutan saat dijatuhi vonis. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kalung itu sebenarnya ditemukan di tempat ia sendiri menyembunyikannya. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi," bisik Amir pada dirinya sendiri suatu malam. Namun, ketakutannya pada ibunya membuatnya terus diam. Noura yang merasa telah memenangkan segalanya, tidak menyadari bahwa anaknya sedang berjuang dengan dilema moral yang berat. Di dalam rumah besar itu, Amir akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, melawan ibunya dan mengatakan yang sebenarnya. Di tengah malam, Amir menyelinap keluar dari rumah dengan membawa kalung berlian itu. Ia pergi menemui seorang pengacara independen yang pernah bekerja dengan keluarganya. "Tolong, aku perlu bantuan. Perempuan itu tidak bersalah. Aku yang menyembunyikan kalung ini," kata Amir dengan air mata mengalir. Pengacara itu, yang awalnya ragu, mulai memahami situasi sebenarnya setelah mendengar penjelasan Amir. "Kita harus bergerak cepat," katanya. Dengan bukti di tangan, pengacara itu segera mengajukan banding ke pengadilan, meski prosesnya tidak mudah. Sementara itu, waktu terus berjalan.
Hari eksekusi Ratna semakin dekat, dan harapan seakan kian menipis. Namun doa-doa Ratna terus menggema dalam hatinya. Tuhan, jika ini adalah akhirku, maka aku serahkan segalanya padamu, gumamnya dengan mata penuh air mata. Hari eksekusi Ratna tiba. Alun-alun Riyadh dipenuhi oleh kerumunan yang datang untuk menyaksikan hukuman pancung yang telah diumumkan secara luas. Beberapa orang datang karena penasaran, sementara yang lain melihatnya sebagai pelajaran. Ratna digiring keluar dari penjara dengan tangan terborgol, wajahnya pucat tetapi matanya tenang. Di dalam hatinya, ia sudah pasrah. Jika ini memang jalan yang harus aku lalui. Aku serahkan semuanya kepadamu, ya Allah, gumamnya. Noura berdiri di barisan depan kerumunan, wajahnya tampak penuh kemenangan. Di sisi lain, Amir berdiri di belakang kerumunan, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa hatinya hancur melihat Ratna yang tidak bersalah harus menghadapi hukuman mengerikan ini. Ratna dibawa ke tengah lapangan eksekusi, di mana Algojo telah berdiri dengan pedang besar yang mengkilap. Ia dipaksa berlutut di atas tikar hitam yang diletakkan di tanah, tangan dan kakinya diikat erat. Penonton menahan napas, menunggu saat yang menegangkan itu. Apakah terdakwa memiliki kata-kata terakhir? Tanya seorang pejabat dengan suara dingin. Ratna mengangkat wajahnya ke arah langit. Aku tidak bersalah. Allah adalah saksiku. Katanya dengan suara bergetar tetapi penuh keyakinan. Kerumunan mulai berbisik, beberapa orang merasa iba, tetapi tidak ada yang berani melawan sistem hukum yang berlaku. Algojo, dengan wajah tanpa ekspresi, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, siap melaksanakan tugasnya. Cahaya matahari memantulkan kilauan pedang itu, menambah suasana dramatis. Ratna memejamkan mata, mengucapkan doa terakhirnya dalam hati. Ya Allah, jika aku benar-benar tidak bersalah, tunjukkan kuasamu di hadapan mereka, bisiknya. Amir yang berdiri di belakang kerumunan tidak tahan lagi. Berhenti! Dia tidak bersalah, teriaknya, tetapi suaranya tertelan dalam riuhnya kerumunan. Tidak ada yang mendengarnya. Pedang Algojo meluncur dengan cepat, tetapi tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Pedang Algojo, yang seharusnya menebas leher Ratna, berhenti di udara seperti membentur dinding tak terlihat. Denting keras terdengar dan pedang itu terpental ke tanah. Algojo tampak bingung, wajahnya yang dingin berubah menjadi penuh keterkejutan. Ia mencoba lagi, mengangkat pedang yang sama dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Namun hasilnya tetap sama. Pedang itu terpental dan bahkan patah menjadi dua. Suasana di alun-alun berubah menjadi gaduh. Subhanallah. Ini keajaiban, teriak seseorang dari kerumunan. Penonton mulai berteriak, beberapa jatuh sujud, percaya bahwa ini adalah tanda dari Tuhan. Melihat kejadian itu, pejabat yang memimpin eksekusi tampak bingung. Hentikan eksekusi. Ini tanda dari Allah. Serunya akhirnya setelah melihat dua upaya gagal dari Algojo. Kerumunan semakin gaduh, dan beberapa orang mulai mempertanyakan kebenaran tuduhan terhadap Ratna. Amir, yang melihat keajaiban itu dengan mata kepalanya sendiri, berlari ke tengah lapangan dengan kalung berlian di tangannya. Dia tidak bersalah. Aku yang menyembunyikan kalung ini. Teriaknya dengan suara yang terdengar jelas di tengah kerumunan. Noura tampak terkejut, wajahnya pucat pasi. Amir, apa yang kamu lakukan? Serunya, tetapi sudah terlambat. Amir menyerahkan kalung itu kepada pejabat yang memimpin eksekusi dan menceritakan segalanya di depan kerumunan. Aku takut dimarahi ibu, jadi aku menyembunyikan kalung itu. Ratna tidak tahu apa-apa. Ya, dia tidak ada bersalah, katanya sambil menangis. Pejabat tersebut segera memerintahkan agar eksekusi dihentikan sepenuhnya dan meminta penyelidikan ulang atas kasus ini. Noura, yang awalnya berdiri dengan percaya diri, kini tidak mampu berkata apa-apa. Ia ditangkap di tempat atas tuduhan memberikan kesaksian palsu. Sementara itu, Ratna yang masih terikat di tengah lapangan menangis dalam syukur. Terima kasih, ya Allah, bisiknya. Merasa bahwa keadilan akhirnya datang meski di detik-detik terakhir. Setelah keajaiban yang terjadi di alun-alun, Ratna dibebaskan dari ikatannya. Kerumunan menyaksikan dengan penuh haru saat ia dibawa keluar dari lapangan eksekusi dengan kepala tegak. Beberapa orang yang sebelumnya menyalahkannya, kini merasa bersalah dan mulai bertepuk tangan, memberikan dukungan untuknya. Dia adalah perempuan yang kuat, bisik seorang wanita tua di tengah kerumunan. Amir yang berdiri di dekat Ratna meminta maaf dengan tulus. Maafkan aku, Ratna, semua ini salahku. Ucapnya dengan mata berlinang air mata. Ratna, meski masih dipenuhi emosi, hanya bisa tersenyum lemah. Kebenaran akhirnya datang, itu yang paling penting. Jawabnya sambil memandang langit. Di sisi lain, Noura tidak mampu menghindari konsekuensi perbuatannya. Polisi yang berada di alun-alun segera menangkapnya atas tuduhan memberikan kesaksian palsu dan melakukan fitnah terhadap Ratna. Ia berteriak dan Sen mencoba membela diri,
Tetapi bukti yang ditunjukkan, Amir dan keajaiban yang terjadi, membuat tidak ada seorang pun yang memihaknya. Ini tidak mungkin. Dia pasti memanipulasi kalian semua, teriak Noura dengan panik. Namun suasana berubah dingin. Para pejabat dan masyarakat menyaksikan penangkapan itu dengan tatapan penuh penghakiman. Noura, yang sebelumnya penuh kuasa, kini kehilangan segalanya. Setelah menjalani beberapa hari terakhir di penjara untuk proses administrasi pembebasannya, Ratna akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Kepulangannya disambut dengan tangisan haru oleh keluarganya di Jombang. "Aku tidak pernah berhenti berdoa untukmu, Nak," ujar ibunya sambil memeluk Ratna dengan erat. Berita tentang keajaiban yang terjadi pada Ratna telah menyebar luas di desa itu, membuat banyak orang datang ke rumahnya untuk memberikan dukungan. Meski trauma dengan pengalaman buruknya, Ratna mencoba melanjutkan hidup dengan hati yang tenang. "Aku tidak akan membiarkan pengalaman ini menghancurkanku. Aku akan bangkit," katanya kepada keluarganya. Di Riyadh, Amir mulai mengambil langkah besar untuk menebus kesalahannya. Ia berbicara di media dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi sistem hukum yang sering kali tidak adil terhadap para pekerja migran. Ratna adalah korban. Dia hampir kehilangan nyawanya karena sistem yang tidak memeriksa fakta dengan baik. "Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi lagi," ucap Amir dalam sebuah wawancara. Banyak aktivis HAM yang mengapresiasi keberanian Amir, meskipun ia menghadapi tekanan besar dari pihak-pihak yang ingin membungkamnya. Langkah ini membawa perubahan kecil, tetapi berarti dalam perlakuan terhadap pekerja migran di Arab Saudi.